Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnotul Hanifah. Saya dari kelas manajemen 23C dengan nomor MPM 23411024. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang dua topik, yaitu yang pertama mengenai definisi, kemudian mekanisme dan dampak dari uang digital. Kemudian topik yang kedua yaitu mengenai definisi, instrumen, tujuan, dan contoh dari kebijakan moneter. Oke, kita langsung saja ke topik yang pertama ya teman-teman, yaitu mengenai uang digital. Kita sering mendengar nih, apa itu uang digital ya kan? Di Indonesia, itu uang digital menjadi topik yang semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Nah, definisi dari uang digital sendiri itu mengacu pada uang yang disimpan, kemudian ditransfer, atau dibelanjakan secara elektronik. Biasanya transaksi tersebut menggunakan kartu debit atau kredit, kemudian dompet digital seperti GoPay dan OVO. Bank-bank besar dan perusahaan fintech telah mengembangkan aplikasi perbankan digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi secara online. Nah, mekanisme penggunaan uang digital di Indonesia itu melibatkan platform perbankan digital, dompet digital, dan pertukaran mata uang kripto ya teman-teman. Kemudian dalam penggunaan uang digital itu kita memiliki dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif itu contohnya kita diberi kemudahan akses ke layanan keuangan, kemudian transaksi untuk masyarakat yang sulit dijangkau oleh layanan perbankan. Kemudian dampak negatifnya itu contohnya resiko keamanan data kita dan penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal. Nah, pemerintah Indonesia sendiri kini sudah mengatur penggunaan uang digital melalui berbagai regulasi seperti yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan dompet digital dan mata uang kripto, yang dimana regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen, mencegah pencucian uang, dan memastikan stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya kita membahas topik yang kedua, yaitu tentang kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh otoritas moneter suatu negara seperti bank sentral untuk mengelola pasokan uang, kemudian suku bunga, dan kredit dalam perekonomian. Nah, tujuannya itu untuk mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan stabilitas sistem keuangan. Kemudian ada instrumen kebijakan. Nah, yang pertama itu ada suku bunga. Nah, suku bunga itu menjadi salah satu instrumen utama untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kenaikan suku bunga dapat mengurangi inflasi, juga dapat menekan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua itu ada cadangan wajib. Nah, bank sentral dapat mengatur tingkat cadangan minimum yang harus dimiliki oleh bank-bank komersial, seperti cara untuk mengendalikan likuiditas dan kredit. Yang ketiga yaitu operasi pasar terbuka. Nah, bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah di pasar terbuka untuk mempengaruhi likuiditas dalam sistem keuangan. Nah, contoh-contoh dari kebijakan moneter itu yang pertama, kenaikan suku bunga. Bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi yang meningkat. Kemudian yang kedua ada pelonggaran kuantitatif, yaitu bank sentral itu membeli aset-aset keuangan jangka panjang untuk meningkatkan likuiditas dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga itu investasi mata uang. Jadi bank sentral itu campur tangan di pasar valuta asing untuk mengendalikan nilai tukar mata uang nasional. Nah, dengan memahami tujuan, instrumen, dan contoh kebijakan, pemerintah dapat merancang strategi yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Itu saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman. See you. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.